Jadi yang pertama yang raise hand ini barangkali Buya dulu. Saya tahu tangan Buya yang sebelah kiri kan bengkak itu ya. Tidak tahu sekarang apa masih bengkak atau tidak. Oke, Prof. Barangkali silakan Buya dulu, silakan. Oke, baik. Makasih, Prof. Pertama tadi beberapa kali Pak Dr. Rahmat Nadi menyebut saya rokok satu. Alhamdulillah Al-Sani sudah mengumumkan perang dengan rokok Pak Dr. Rahmat. Jadi di rumah Triple A ini ada beberapa spanduk dilarang merokok. Masuk area ini dilarang merokok. Jadi kita memang sudah sejak kemarin ada apa namanya presentasi dari dokter tentang paru-paru, kita sudah memang perang dengan rokok. Kita tidak melihat lagi oh kuncinya begini bikin enggak, pokoknya perang dengan rokok. Itu satu. Kemudian yang tentang penyakit tadi saya juga sakit ini. Jadi penyebabnya jatuh dulu. Jatuh pas berkuda, jatuh awalnya terkelir biasa. Setelah itu dia obat, dia urut ke Cimande, apa, di ronsen. Hasil ronsen itu katanya ada retak. Lalu dokternya Bu Evi Maselma nanti bisa nambahkan. Nah, katanya ada ya penyakitnya waktu itu bisik dokter saya baru pertama lihat penyakit ini. Nggak, kayaknya nggak bisa disembuhkan. Akhirnya saya mengambil sikap. Tadi kan ada Pak Dokter bilang sikap religius. Nah, saya mengambil sikap bahwa eh, sakit ini hanya dua. Bapak-bapak ibu juga semua yang lainnya. Kalau tidak, tadi kan cuman penyakit itu dikontrol, bisa dihilangkan, dikontrol aja. Berarti dia tetap ada. Maka saya mengambil sikap kepada ibu semuanya yang sakit menahun, yang tidak bisa lagi disembuhkan, mau tak mau kita pindah jalur ke jalur religius. Bahwa dalam hadis itu Nabi mengatakan bahwa penyakit itu hanya ada dua. Satu, penghapus dosa. Jadi kalau dosa-dosa masa lalu kita, Allah ampunkan. Atau yang kedua, kalau kita tidak punya dosa, Allah angkat derajat kita. Hanya dua itu. Maka slogan kita, berbahagialah orang yang sakit menaun yang nggak sembuh lagi. Bahkan sakit itu kita bawa mati. Nah, orang sakit nanti pas meninggal karena sakit, dia akan dicemuri oleh orang sehat. Pada saat Allah memberikan pahala kepada orang-orang sakit, maka orang sehat cemburu. Ya Allah, kenapa sebulan itu kok banyak kali pahalanya ya Allah? Allah menjawab, dia kan sakit. Loh, aku kenapa nggak sakit juga? Ah, kamu sehat, kamu dapat pahala itu. Maka orang-orang sehat, Pak Dokter, ini religius murni, minta dia sakit di dunia. Bahkan ada yang minta, ya Allah kenapa aku waktu lahir sakit sampai aku mati sakit. Begitu besarnya pahala bagi orang sakit. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sakit, menanggung, nah, pakailah ini. Berbahagialah Bapak Ibu semuanya yang sakit. Nah, itu yang saya terapkan selama tahun. Sambil saya berobat, tetap saya berobat. Jadi tangan ini dulu bengkak ya Prof. Sekarang bengkak, tapi nggak bisa digerak, nggak bisa diginikan. Ini kaku. Tadi ini karena jatuh. Nah sejak jatuh ini kaku. Sejak sebelum itu nggak ada masalah. Bisa saya gerakan. Tapi sejak jatuh katanya retak. Nah saya nggak tahu kenapa nggak ada. Itu aja dari dokter dan saya ngambil sikap pertama tetap berobat pijat ke dokter juga. Apa mungkin Bu Epi Mas Selma saya minta nambahin dikit Bu apa saya juga nggak ngerti Bu. Ada Bu Epi Mas Selma sini? Bu Epi Mas Selma? Bu Epi Mas Selma? Bu Evi ada? Ya, Pak Ustadz. Ini gimana dulu pada Bu Evi hasilnya ini Bu Evi? Iya, eh, jadi waktu itu Pak Ustadz kan di ronsen, Ya, hasilnya ada retak, tetapi posisinya bagus. ya, Dan itu sudah berjalan 3 bulan sebelumnya, ya, baru dibawa ke dokter ortopedi. ya. Dan disarankan untuk tidak perlu pernyataan dokter ortopedi tidak perlu operasi lagi. Kemudian yang kedua harus melakukan latihan sendiri. Waktu itu diajarkan juga bagaimana latihannya. Ya, setelah itu ya kontrol setiap 3 bulan. Tapi Bapak Ustadz ini tidak mau kontrol lagi, Pak Dokter. Tidak mau kontrol dan terus melakukan pijatan. Ya, padahal oleh dokter ortopedi tidak boleh dipijat, tidak boleh di ini. Jadi diinikan saja, dilakukan uh, olahraga tertentu lah untuk tangan itu. Gitu, Saya beli Pak alat Ustadz. itu Bu Evi ya, ada alat yang dibeli untuk alat. Ada alat ya. Cuman digerakkan nggak bisa, dokter Bu Evi, nggak bisa. Jadi dia digerakkan sakit langsung. Jadi mau gimana merakiannya? Jadi gini aja bisa.
Ini kaku sekali sekarang, sekali. Tapi alhamdulillahnya untuk kiri Pak Dokter. Coba kalau kanan nggak bisa ngajar lagi kan. Nah, di balik semua itu mungkin saya hanya pakai religius. Justru karena sakit ini, Bu Evi, kesehatan saya ini banyak bertambah. Dulu waktu nggak sakit, biasa-biasa aja perkembangan. Jadi begitu sakit, perkembangannya bam gitu. Kalau saya buat grafik itu tadinya cuman deret hitung, pada saat sakit malah deret ukur pertambahan saya ini. Nah, saya di situ bersyukurnya, believe or not, nah, saya menyatakan pada Allah, ya Allah, andai saja sakitku ini penyebabnya bertambahnya peserta jamaah Al-Fani, alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi saya diganti oleh Allah dengan banyaknya jamaah Al-Sani Pak Dokter Rahmat, itu sikap psikis saya yang saya ambil. Itu aja Pak Dokter. Baik. Baik, terima kasih Bu Yarizal dan Dr. Evi Maiselma. Barangkali silahkan komentar Dr. Ahmad. Nggak berani komentar, saya udah ditangani oleh ahlinya kok. Iya, ya Prof. Tapi barangkali Buya, ya artinya saya yakin Buya, ya walaupun artinya sudah bisa memahami bahwa itu terjadi dan memang agak susah ya untuk pulih. Tetapi tidak ada salahnya untuk tadi seperti Bu Evi bilang ya kontrol aja ya. Nanti mungkin ada peran dari teman-teman yang direhabilitasi medik tuh Bu ya. Ya. Di dokter spesialis rehabilitasi medik itu nanti mereka memang punya kompetensi yang menggunakan berbagai peralatan ya, dan juga nanti ada latihan-latihan yang secara lebih spesifik ya, yang jadi bisa nanti mungkin dibantu oleh Prof Hairil ya, menemukan siapa yang tepat orangnya yang Prof Hairil kenal ya. Saya sih menganjurkan ya nanti minimal ke seorang spesialis rehab medik gitu. Dilihat bagaimana nanti supaya nanti lebih terbimbing latihannya ya. Jadi kan nanti ada yang latihan-latihan mandiri ya, seperti tadi menggerak-gerakkan tangan, lalu seperti apa gerakannya, apakah perlu alat atau tidak. Kemudian nanti apakah nanti juga di sana ada perlakuan, karena fisioterapi prinsipnya ada dua macam kan. Ada yang fisioterapi pasif yaitu menggunakan alat-alat seperti misalnya TENS ya, ada misalnya ultrasound ya, ada misalnya laser dan lain-lain. Ada juga nanti yang fisioterapi aktif tadi itu menggerakkan ya. Kemudian juga ada yang hal-hal yang lain ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah saya tadi lupa barangkali ya, ada satu vitamin yang unik ya, yang Allah tidak berikan kepada kita kecuali melalui kulit ya. Kalau vitamin lain kan melalui mulut ya. Itu yang lain vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E melalui mulut ya. Tetapi vitamin D ya Bu ya itu hanya sedikit dari makanan, hanya 10%. Jadi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan vitamin D dari makanan. Maka kita harus memaparkan diri kulit kita dengan sinar matahari. Dari situlah Allah nanti akan menurunkan Jemur ya, Dok, vitamin ya? D kita. Berjemur Ya, ya. berjemur. Dan karena berjemur itu nanti kebutuhan rutin, maka walaupun memang nanti paling tinggi UVB-nya itu atau ultraviolet index-nya itu antara jam 10 jam 2, orang-orang pada saat COVID sedang jadi epidemi, maka kalau misalnya isolasi mandiri biasanya kan dianjurkan berjemur antara jam sekian kan. Tapi itu kan karena isolasi mandiri kan hanya 2 minggu. Tapi kalau untuk kebutuhan kita sehari-hari, maka saya tidak akan menganjurkan pada jam itu. Karena tentu saja sama juga seperti hal yang lain di makhluk Allah ada manfaat, ada mudarat. Nah, manfaat dari matahari itu banyak. Misalnya tadi kalau ada vitamin D, kemudian ada nitric oxide nanti ya, kemudian juga ada melatonin. Nanti yang melatonin dibuatnya malam, tapi kalau tanpa pemaparan sinar matahari pagi juga dia tidak akan dibuat yang secukupnya ya. Nah, vitamin D itu nanti saya akan anjurkan, saya tidak tahu di Palembang, kalau di Bandung itu antara jam 8 jam 9 itu sudah cukup ya UVB-nya. Nanti ada satu ini Prof, ada satu nanti saya share satu aplikasi yang sederhana di gadget nanti yang bisa kita tanamkan, itu namanya UV Mate ya. Jadi dia bisa mengukur berapa intensitas dari ultraviolet B-nya atau UV index-nya pada saat kita berdiri di satu tempat. Nah, kalau di Bandung itu antara jam 8 jam 9. Itu karena kalau sudah di atas 7 itu sudah lebih banyak mudaratnya nanti di samping manfaatnya. UV jadi mudaratnya antara lain adalah kerusakan kulit nanti yang kita sebut sebagai accelerated aging, jadi menua dini ya. Kita udah tua juga udah nggak mau lebih cepat lagi tua. Dan juga yang lebih bahaya adalah walaupun jarang terjadi adalah skin cancer, kanker kulit ya. Itu beberapa tahun kemudian ya.
Jadi diharapkan nanti berjemurnya nanti disesuaikan dengan tempat masing-masing. Jadi misalnya kalau di Palembang nanti Prof nanti bisa ukur pada jam berapa itu, karena berbagai lintang akan berbagai ketinggian juga akan berpengaruh Sentul sama pada Bandung sama lah dokter ya. Sentul, ya. Bandung sama lah jamnya ya. Dokter Rahmat, jadi Eh, Buya Rizal ini ada di Sentul, bukan di Palembang. oh di Sentul ya. Oke Ah, oke kalau iya. di Sentul mungkin agak utara ya, nanti mungkin Buya harus ukur juga tuh Buya. Kita Jadi ada mungkin rooftop, akan lebih Pak. tinggi dia Kita berjemur di dan rooftop bisa itu bagus itu. ya. Jam Tidak 7 usah ya, kira-kira 20% kulit saja Bu ya, tidak usah seluruhnya atau 30% paling banyak, dan tidak usah terlalu lama juga. Karena kita diharapkan berjemurnya ya minimal 4-5 hari dalam seminggu lah ya, kalau tidak bisa tiap Jadi hari. 7 sampai jam Tidak usah 8 ya. lama, Jam 7 sampai jam 8 jam ya. 8 jam 9 Bu ya. Oh, Kira-kira aja ya. Itu bukan yang paling top untuk vitamin D, tapi itu termasuk yang sudah cukup tapi aman gitu ya. buka baju ya, Dok. Buka baju. Hanya 20%, 30% aja Bu ya. Jadi misalnya nanti kalau yang saya anjurkan bisa dari sikut ke bawah dibuka, dari lutut ke bawah dibuka, atau kalau bisa, kalau laki-laki gampang kan, buka Ya. aja punggungnya, ya setengah punggung ke atas itu udah cukup ya. Alhamdulillah. Jadi, Kita sudah punya cukup rooftop. seperempat jam. Bisa di rooftop. Bukan, Alhamdulillah. Ya bagus. Hati-hati jatuh tapi Bu ya. Sekarang dokter ya. Ya, baik, baik. Ya, terima kasih Prof. Baik, barangkali nanti Dokter Rahmat bisa jalan-jalan ke Sentul, Diundang. atau Diundang. Ya. Buya Rizal nanti jalan-jalan ke Bandung ya. Ya. Bareng Pak PP, Ya, nanti Pak PP katanya. Sama-sama di Jawa Barat, saya kira tidak begitu jauh. ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke di kolom chat. Saya lihat ada banyak pertanyaan, antara lain dari S. Viralda, ini Ira. Assalamualaikum dokter. Apakah untuk penderita polimiositis ya, atau tadi AR ya, masih boleh minum kopi atau minum susu? Nah, itu pertanyaannya, Dokter Ahmad, silakan. Boleh asal beri sendiri ya, jangan ngambil. Bayar kalau ke warung. Jangan minta saya. Boleh kok. Nah, kopi ya. Polymyositis itu juga salah satu penyakit rematik autoimun ya, tapi dia mengenainya pada otot ya. Tapi juga bisa mengenai organ-organ lain ya, dan juga ditandai dengan kelemahan dan nyeri-nyeri pada otot. Ya, tergantung derajatnya. Bisa disertai dengan gangguan kulit, bisa juga tidak. Nah, tapi kalau untuk kopi itu kopi pada general rules-nya adalah kita untuk metabolisme kalsium itu disarankan tidak lebih dari tiga cangkir ya, 3 cangkir sehari. Kalau lebih dari 3 cangkir maka nanti dia akan menghambat penyerapan kalsium ya oleh usus, dan juga dia akan meningkatkan ekskresi pengeluaran kalsium dari ginjal. Jadi tiga cangkir ke bawah bisa ya. Nah, kemudian bagaimana susu? Apa yang kita mau cari dari susu? Misalnya apakah proteinnya ataukah kalsiumnya? Sebetulnya ya, kalau kita tidak hidup di negara barat yang bermusim 4, kita sebetulnya sumber kalsium itu banyak ya. Misalnya dari tahu, dari tempe ya gitu. Dari sayur-sayur hijau ya gitu. Nah, itu bisa dijadikan sumber. Dan juga kalau memang kita penyuka susu, sebetulnya kalau di negara asalnya produsen seperti Frisian Flag di Belanda, di produsen Nestle di Swiss, itu coba kita lihat di sana. Apakah pemerintahnya menyarankan minum susu bubuk ataukah minum susu segar? Karena mereka biasanya adalah, kalau kita berpedoman pada WHO juga WHO, adalah susu itu yang kita minum itu adalah fresh whole milk ya. Nah, kalau kita juga nonton film-film bule, kita tidak pernah melihat kejadian di mana seorang orang ngaduk-ngaduk susu bubuk ya di gelas gitu. Tapi dia biasa buka kulkas ya, di dalamnya ada botol-botol tinggi, di lengkup gini, diminum gini, atau dituangkan ke mug ya. Jadi begitu. Jadi silahkan boleh susu. Pada dasarnya boleh. Tapi kita kadang-kadang diombang-ambingkan oleh merek gencarnya iklan, sehingga nanti kita lebih percaya sama susu bubuk dibanding dengan ya fresh whole milk. Bahkan dijelek-jelekan, oh itu susu segar itu tinggi kolesterolnya dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda penyuka susu silahkan, tidak ada masalah ya. Memang ada kajian-kajian yang nanti mengarah ke arah misalnya masalah genetika, masalah hormon yang terkandung. Karena kita tahu kalau produksi massal itu, karena misalnya susu pada saat dia sapinya ditumbuhkan supaya cepat, pasti pakai growth hormone kan, disuntik sapinya.
Kemudian supaya dia mengeluarkan air susu terus juga nanti disuntik lagi dengan hormon-hormon yang nanti supaya dia akan terus mengeluarkan air susu. Nah, itu pada orang-orang yang tertentu yang punya genetik tadi kan, ada kecenderungan genetik, bisa dia adanya breast cancer. Nah, itu bisa jadi masalah ya. Atau misalnya prostatic cancer, misalnya ada kecenderungan ya kan, kita nggak tahu, kita dalam badan kita ada kecenderungan itu nggak ya. Itu bisa masalah. Tapi itu masih belum final ya, itunya apa namanya, molekuler mekanismenya belum, tapi itu baru penelitian-penelitian epidemiologi, jadi baru dalam taraf biological plausibility, jadi kemungkinan terjadi ya, tapi walau alam nanti perkembangan penelitian selanjutnya, jadi kita tunggu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Ira? Cukup? Mau Halo tambah Ibu Ira, dikit, masih hadir? boleh, Prof? Oh, Ya, silakan. masih ini, Prof, masih. Dokter, itu maksudnya tadi yang kopi sama susu itu, jadi kopi dan susu itu tidak memperparah inflamasi ya, Dok? Tidak. Karena kan AR ini, ya tidak ya? Oke. Ya baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Baik, terima Prof. kasih Bu Ira. Terima kasih Dr. Ahmad. Kita kembali ke yang raise hand barangkali ya. Silakan Ibu Martiam, silakan Bu. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Dok. Sekarang banyak dokter memakai terapi akupunktur untuk penyakit autoimun. Itu mekanismenya seperti apa, Dok? Apa dia menekan antibodi atau bagaimana? Terus satu lagi, Dok ya. Ya. Patofisiologi stres bisa menyebabkan rheumatoid arthritis itu seperti apa, Dok? Terima kasih, Dok. Ya. Baik, Ini silakan. nanti bisa kajian tersendiri nih. Lain Bisa bikin penyakit kajian yang- sendiri. Tadi kan ini panjang lebar dan memang saya harus menyiapkan ilmunya dulu ya. Karena saya memang agak susah kalau menjawabnya dalam begitu, waktu yang singkat di ya. kesempatan lagi dia undang lagi Pak Dokternya nih. Ya, akupunktur bidang yang berbeda ya. Jadi Yang kalau benar, untuk akupunktur ya, itu Ada memang jenis- ada tempatnya pada penanganan berbagai penyakit termasuk penyakit-penyakit autoimun reumatik ya. Tapi biasanya nanti itu kalau mekanismenya saya nanti terus terang saya belum siap menjawab sekarang ya. Tapi penelitian-penelitian membuktikan itu justru yang lucu itu banyak ya penelitian di Perancis Bu ya. Untuk nyeri dan stiffness-nya itu memang berpengaruh, tapi mereka juga masih belum menemukan biological plausibility-nya seperti apa, apa namanya tadi, molekular mekanisme seperti apa juga belum final Bu. Jadi nanti saya belum bisa akan jawab ya. Nah, yang tadi satu lagi tadi apa ya, mengenai ini ya, mengenai emosi ya. Jadi apa namanya, kita ada satu saraf yang paling panjang nervus vagus. Itu saja nanti dari situ Bu, itu kajiannya banyak ya. Misalnya dari salah satu saraf kita aja ya, nervus vagus itu karena dia kan berasal dari 4 titik di otak kita, kemudian dia juga panjang, dia mempersarapi berbagai organ-organ tubuh gitu. Nah, jadi dan termasuk juga nanti stres itu nanti akan berpengaruh juga pada sistem hormon kan. Jadi kayak Jadi minum jatuh-jatuh. kortisol, tatanan kemudian juga misalnya nanti pada hormon-hormon stres nanti akan memicu nanti perubahan pada tatanan sistem sel-sel sistem imun nanti ya, pada sel T ya, misalnya pada regulator, pada sel limfosit B ya. Jadi nanti mekanismenya nanti itu akan kompleks memang, tidak sederhana. Nanti itu nanti kalau penjelasannya mungkin nanti harus disiapkan di dalam bentuk kajian yang lain. Jadi mohon maaf saya belum bisa jawab Oke, sekarang. oke, Terima Pak kasih. Dokter. Kalau gitu kita agendakan gimana atau 3 bulan ke depan kurang lebih. Silahkan, sebetulnya di Palembang ada itu ya, ada kayak di Mat Salim ya, yang nanti juga sistem imun barangkali kalau memang mau diundang juga bisa. Juga itu. Terima kasih, Dok. Ya, mari. Baik, terima kasih. Prof. Edi Mat Salim juga pernah mengisi acara kita ini. Ya. Kita lanjut ke yang di kolom chat ya. Ini ada Erni Jakarta. Assalamualaikum dokter. Apa pantangan makanan supaya tidak memperparah kondisi? Nah, terima kasih dokter. Barangkali kondisi penyakit reumatoid tadi. Silakan Dokter Ahmad. Bisa dilihat di kolom Ya, baik chat Prof. pertanyaannya. Ya,
Jadi sebetulnya dokter itu tidak berhak memberikan daftar pantangan. Kita kembalikan pada rambu-rambu yang diberikan Allah ya di dalam Al-Qur'an ya. Misalnya salah satunya kita ambil Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba ya. Di situ disebutkan bahwa dan makanlah dari apa yang dirizkikan Allah padamu yang halal dan thayyib. Nah, kalau halal itu kita jelas lah tidak usah diperdebatkan. Nah, ini thayyibnya ini nanti thayyibnya akan berbeda dari satu orang ke orang lain. Thayyib buat saya belum tentu thayyib buat ibu ya. Dan sebaliknya, thayyib buat dokter Hairil misalnya belum tentu thayyib buat saya. Karena nanti masing-masing ada genetiknya itu kan. Yang genetiknya misalnya di situ ada nanti kemungkinan untuk hiperurisemia ya, atau kemungkinan nanti asam uratnya tinggi, maka tentu saja nanti makanan yang tidak thayyib itu adalah makanan-makanan yang mengandung purin tinggi ya, misalnya ya. Nah, itu contohnya misalnya seafood ya. Kemudian juga jeroan. Nah, itu kita sudah paham. Jadi itu adalah yang tidak thayyib. Nanti ada lagi misalnya nanti dia halal, dia thayyib, tapi Allah nanti ada ajakan lain misalnya Araf 31 ya. Kulu wasrobu wala tusrifu ya. Makan minumlah kamu tapi tidak boleh berlebihan. Itu. Jadi misalnya lemak itu kita butuhkan di dalam badan kita karena tapi itu kalau presentasinya melebihi proporsinya ya, maka nanti akan jadi masalah. Itu nanti masuknya ke dalam makanan-makanan yang inflamasi, jadi gorengan misalnya ya, itu dikendalikan. Ya. Kemudian pedas karena dia apa? Pedas itu nanti dia memang termasuk yang toyib juga, tetapi dia harus terukur karena dia menimbulkan nafsu makan. Kan nafsu makan bagus kan, nafsu yang baik ya. Orang nggak mau makan kan tidak baik, dia berobat pasti. Nah, tetapi nanti kalau misalnya sudah berlebihan ya pedasnya itu maka nanti akan menimbulkan gangguan pada seluruh dinding usus mukosa ususnya, nanti pori-porinya akan terjadi hiperpermeabilitas. Maka tadi ada terjadi translokasi kuman yang tadinya dari rongga usus masuk ke dalam sirkulasi. Nah, itu nanti akan mencetuskan ya. Saya itu contoh-contoh aja. Kemudian di dalam kandungan tepung-tepung ya yang sering kita misalnya mau pakai bala-bala, mau ada mie, mau ada kue-kue ya dari martabak itu yang ada yang mengandung gluten adalah tepung terigu kan. Nah, tepung terigu itu ada satu protein yang namanya gluten itulah yang membuat enak ya gitu. Tapi protein itu susah dicerna ya. Dan juga sebetulnya kalau secara sunatullah kita sebetulnya Allah tidak menanam gandum itu di Indonesia loh ya. Itu di negara-negara yang bermusim 4. Nah, itu juga itu rahasianya apa gitu ya. Nanti mungkin Buya yang tahu itu ya. Kenapa kok gandum itu tidak ditanam Allah di Indonesia? Ya, kita irigasinya kan singkong, ya, sagu, beras kan, talas, ubi gitu ya. Jadi itu apa rahasianya? Nah, ternyata memang mungkin ya, memang belum final juga ini penelitian mengenai gluten ini ya. Yang jelas itu untuk penyakit gangguan pada usus tertentu yang nanti akan menimbulkan anemia ya. Itu nanti kemudian juga pada orang-orang dengan kerentanan pada peradangan usus, tapi juga memang disinyalir juga pada penyakit autoimun yang lain ya, termasuk pada lupus, pada rheumatoid arthritis ya. Gluten itu adalah satu protein yang susah dicerna ya, dan menimbulkan nanti reaksi-reaksi tertentu di dalam usus ya. Jadi begitu. Jadi sikapnya barangkali daftar pantangannya disesuaikan. Kalau rheumatoid arthritis itu daging merah juga ya, daging merah itu termasuk dia halal dan thayyib ya. Tapi kalau pada orang dengan rheumatoid arthritis, penelitian-penelitian itu membuktikan, termasuk salah satunya penelitian yang sangat skala besar di India ya, di mana mereka berpantang daging hewan ya, daging berkaki 4. Rheumatoid arthritis yang pada orang dengan vegetarian itu ternyata gejala-gejalanya lebih ringan dan lebih terkendali ya. Itu misalnya dibanding dengan orang yang kira-kira sama lah itunya, mungkin genetiknya itu kayak orang Pakistan itu kan tadinya sama itu. Orang Bangladesh juga sama. Itu ternyata mereka kan makan seperti kita makan daging. Itu maka rheumatoid arthritis yang terjadi bisa lebih berat. Itu barangkali. Jadi itu juga kembali lagi saya bilang itu bukan sesuatu yang dipantang, tapi dia halal, dia thayyib, tapi tidak boleh israf. Nah, israfnya kalau pedas tuh gini misalnya contohnya Bu. Misalnya saya makan cabai ya, itu kalau sampai nanti saya ingus, ada air mata itu udah mulai melebihi kadar. Jadi silakan menggunakan pedas itu tapi terukur ya. Jadi saya tidak akan mengenerate pantangan. Nanti mungkin saya bisa share ke Prof. Hairil pola makanan sehat pada orang dengan autoimun ya. Itu nanti bisa jadi mungkin bukan pedoman lah, sekedar petunjuk aja. Terima kasih Dok Prof. Baik, terima kasih
Gimana Bu Erni Jakarta? Cukup? Oke, iya alhamdulillah Prof, udah jelas. Jadi boleh makan semuanya asal teratur yang sedikit semampunya yang seumur kita gitu lah ya dokter ya. Ya, 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 ya. Oke, jangan berlebihan. Makasih dokter. Ya, sama-sama. ya sama-sama Bu. Assalamualaikum. Tadi Dokter Rahman Waalaikumsalam bilang warahmatullahi tentang purin ya. Kami dari Sumatera Barat itu sangat doyan itu makanan-makanan yang namanya viscera itu ya. Apakah paru, ya, ginjal semuanya itu ya. Sehingga kita sering asam uratnya tinggi gitu ya. Saya tidak tahu Buya Rizal juga asam uratnya tinggi atau tidak ya. Baik, kita lanjut ke Ibu Mariam. Bu Mariam ini saya lihat dia raise hand dan di kolom chat juga ada pertanyaannya. Silakan Bu Mariam. Halo Bu Mariam Ali Patel, silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini dokter, saya ini ada sakit, ada jantung ya, udah pakai pacemaker. Ini kaki bengkak, tapi bengkaknya kebanyakan di kanan gitu ya. Terus kebal, baal. Gitu kan, dan kaku gitu ya. Tapi kalau menurut dokter jantung itu bukan dari jantung katanya. Terus kalau katanya kalau diselonjorkan, suruh diselonjorkan, kalau kakinya itu jangan turun ke bawah gitu kan ya. Saya kan banyak duduk nih, apalagi kalau suka zoom gitu ya. Nah, terus apakah itu ada hubungannya dengan jantung, atau saya udah ke dokter saraf sering setiap kontrol dokter saraf setiap bulan, di terapi sudah, tapi belum ini juga, belum ada perubahan gitu ya, masih terus sering kaku, bengkak, dan juga suka kram gitu. Lalu apa saran dokter yang sebaiknya? Dan saya suka minum ini mecobalamin, itu apakah ada pengaruh juga untuk ini, bisa nggak dokter? Apakah ada yang lainnya selain ini? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Bu Mariam. Jadi sudah ke dokter jantung, sudah ke dokter saraf ya. Sekarang kita ketemu dengan dokter rematik sekarang. Silakan dokter Rahmat. Iya baik Prof. Terus terang saya sebetulnya kalau dengan apa namanya dalam diskusi seperti ini, pertama harus Ibu sadari bahwa pendapat saya sama sekali tidak bisa menggantikan pendapat dokter Ibu ya. Itu yang harus dipahami, karena saya tidak memeriksa Ibu, saya tidak wawancara Ibu secara intens gitu ya. Saya juga tidak melihat catatan medis Ibu yang sebelumnya seperti apa. Ya, Maaf tapi dokter, dan juga saya potong ya. sebentar. Saya tinggal di Bandung dok, bisa nggak konsultasi ke Hasan Sadikin? Ya, sama-sama di Bandung, Dokter Rahmat. Ya, boleh. Nanti saya kasih tahu gimana caranya nanti melalui Prof Hairil ya. Nanti boleh ya. Jadi pada dasarnya gini Bu, jadi pembengkakan pada satu sisi kaki memang agak susah dinisbahkan dari jantung ya. Tetapi kalau mendengar keterangan Ibu, mungkin apakah pembengkakannya itu nanti kalau ditekan itu jadi membuat cekungan yang lama untuk menimbul kembali di tulang kering. Apakah itu jadi meliputi sampai dengan di punggung kaki bukan ya kemudian di mata kaki juga. Apakah kalau tidak cekung, apakah dia misalnya kalau ditekan itu nyeri misalnya gitu ya? Tidak juga. Ya tidak juga, oke. Ya kalau misalnya nanti termasuk golongan reumatik, apalagi kita mau kaitkan dengan asam urat, itu nggak nyambung, karena kalau asam urat itu biasanya jangankan ditekan-tekan, ditoel aja ya, ditoel nyeri Bu ya. Saya asam uratnya bagus, saya asam uratnya bagus. Ya, makanya saya bilang, tapi bisa juga memang kayak ini Bu. Jadi pada orang-orang dengan gangguan jantung biasanya dikasih obat-obat yang itu untuk mengatur trombosit misalnya kan, seperti misalnya clopidogrel. Kemudian misalnya ada asam asetosalitsilat ya gitu. Nah, itu berpengaruh pada
ini Bu pada metabolisme purin memang nanti. Jadi nanti akan naik kadar asam uratnya. Walaupun juga tadi saya bilang tidak sesuai. Tapi kalau disertai dengan baal juga atau siremen ya, itu juga tidak nyambung dengan asam urat juga ya. Jadi itu kemungkinan dari adanya gangguan pada saraf-saraf kecil yang ada bisa berasal dari tulang belakang ibu, bisa juga nanti dia setempat ya. Itu harus diperiksa secara teliti Bu. Kemudian juga misalnya apakah mekobalamin ada pengaruhnya? Mekobalamin itu adalah sebetulnya vitamin kan ya, vitamin itu termasuk golongan vitamin D, vitamin B. Dia dia berpengaruh pada metabolisme daripada salah satu yang dibutuhkan oleh saraf ya. Tapi dia tidak akan menyembuhkan itu, dia hanya akan memberikan dia minimal istilahnya itu sarafnya tidak layu lah gitu ya. Mungkin ada penekanan ya. Jadi nanti kalau sebelah bisa juga nanti sebetulnya akibatnya dari gangguan pembuluh darah balik yang secara kronis itu ya. Jadi chronic vein insufficiency bisa. Jadi itu nanti harus didopler bahkan di pembuluh darah yang di betisnya itu ya. Untuk melihat apakah itu gangguan pembuluh darah. Ya, tapi itu nanti yang bisa melaksanakan juga itu adalah biasanya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah atau di dokter-dokter yang punya kemampuan USG seperti dokter radiologi ya. Jadi atau di dokter bedah vaskuler bisa ya. Tapi kan kita juga belum menentukan itu pasti dari pembuluh darah atau tidak. Dari situ kita bisa melihat ya, minimal menyingkirkan bukan dari pembuluh darah. Jadi kita cari lagi yang lain. Itu Bu ya. Saya minum vitamin D, Dok. Saya minum vitamin D. Bagusnya berapa kira-kira berapa ini ya, Dok? Ayunya berapa ayu gitu. Nah, ini juga nanti Bu bisa jadi kajian lagi Bu vitamin D ini karena luas kan. Ilmunya luas tuh vitamin D ini. Yang jelas ini Bu, kalau misalnya gini pedomannya, Ibu usianya berapa kira-kira? 75. Ya, 75 itu Ibu membutuhkan tiap hari kira-kira 2000 unit sebetulnya. Tetapi itu tadi tidak perlu dari suplemen semua. Dan nanti kalau memulai suplementasi itu dengan vitamin itu sebaiknya dan itu sangat dianjurkan adalah periksa dulu berapa vitamin D kita ya. Karena vitamin D itu nanti kebutuhannya sesuai usia ya, sesuai dengan ada penyakit atau tidak, sesuai dengan postur tubuh kita gemuk atau tidak gitu ya. Kita bisa berjemur atau tidak, bisa tuh maksudnya saya misalnya seorang ibu rumahnya kalau berjemur nggak bisa karena kalau jemur di depan dilihat tetangga nanti ya misalnya gitu ditanya-tanya tiap hari dia harus menjawab kenapa Bu misalnya dia malas gitu nggak bisa gitu ya jadi atau misalnya ada hal yang lain menghalangi misalnya orangnya aktif bekerja ya, pada jam-jam padahal pada berjemurnya ya pada jam-jam pagi kan nah jadi tidak bisa juga kan bukan tidak mau jadi harus diukur Bu harus diukur dulu nanti. Ya nanti kalau memang Ibu bersedia bertemu nanti nanti saya kasih kepada siapa nanti harus Ibu hubungi. Saya ingin sekali, sangat ingin. Tolong Dok. Ya. Baik, terima kasih Bu Maryam, sama-sama di Bandung. Dan nomor Pak Rahmat sudah ada di admin kita, Dr. Nel ya sudah ada ya. Oh iya, terima kasih. Ya, baik nanti. Kalau Bu Maryam nanti bisa minta ke saya. Ya, terima kasih Bu Nel. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Dokter. Jazakallah khairan katsiran. Iya, jazakallah khairan. Baik, lanjut ke kolom chat masih banyak saya lihat. Mudah-mudahan Dr. Rahmat berkenan ya masih banyak karena silakan Pak Hayar Sihombing ini ya. Nah, ketika bangun suka betis ketarik. Dan jari kaki sering kaku. Apakah ini gejala AR? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, begitu. Dr. Ahmad silakan. Pak Ahyar Sihombing ya. Ya, baik. Ya, Pak Ahyar, saya nggak tahu Bapak usianya berapa ya, tetapi kalau pada dasarnya kalau ada seperti ketarik itu biasanya ada kontraksi otot ya, kemungkinan ya kalau bisa dengar keterangan. Jadi saya belum menggali yang lainnya. Pada dasarnya kontraksi otot itu disebabkan karena adanya biasanya kadar kalsium yang kurang ya. Jadi itu jadi kalau ada kontraksi otot kadar kalsium kurang bisa karena asupan kalsiumnya memang kurang ya. Apakah kalsium sebetulnya kan bisa dari makanan ya. Bisa juga misalnya itu disebabkan karena
yang nanti membantu penyerapan kalsium yang kurang, vitamin D yang kurang, ya, karena kalsium sangat dipengaruhi oleh penyerapannya oleh vitamin D, yang metabolismenya itu. Gitu. Jadi apalagi kalau disertai dengan tadi apa namanya gangguan pada jari-jari ya. Nanti mungkin saya menduga kalau dari keterangan itu adalah kekurangan kalsium. Jadi nanti mungkin harus diperiksa juga vitamin D-nya juga nanti ya, tapi atau sebetulnya nanti harus mengunjungi dokter lah Pak ya, nanti dianalisis seperti apa yang dimaksud oleh Bapak dengan kaku gitu ya, apakah itu ataukah dia satu apa namanya kram ya, kontraksi otot, ataukah kaku karena memang gerakan sendinya jadi terbatas ya, itu beda lagi nanti. Nah, itu yang kalau pada kaku pada artritis reumatoid biasanya gerakan sendinya jadi terbatas ya. Dan itu biasanya berlangsung beberapa lama sampai lebih dari 1 jam. Nanti kalau sudah digerak-gerakan dia enak lagi. Nah mungkin artritis reumatoid, tapi juga artritis yang lain juga yang jumlahnya 200 itu juga bisa memberikan gejala seperti itu. Jadi belum tentu Pak artritis reumatoid, karena artritis reumatoid lazimnya juga tidak pada laki-laki. Ya, kalau asam urat lebih lazim pada laki-laki ya. Dari mulai dia mimpi basah udah bisa terkena gangguan rematik karena asam urat ya. Kalau pada perempuan justru sebaliknya, artritis reumatoid lebih mungkin terjadi di waktu muda ya. Dan kalau untuk asam urat terkait rematik karena asam urat itu kalau pada wanita setelah menopause kejadiannya. Ya itu memang rahasia-rahasia Allah kita bisa gali. Kita bisa ikro banyak ya dari hanya sekedar rematik saja. Kasih Prof. Baik, Pak Ahyar cukup. Cukup dokter nih, saya usia 66 tahun dokter. Ya, oke. 66. Ya, jadi Ya. kakinya ini gitu dokter, suka mau digerakkan susah, tapi hanya beberapa detik lah gitu, nggak nyampe semenit gitu. Dibiarkan sebentar, kalau tenang lagi gitu. Jarinya gitu ya, gitu. Ya. Oke, jadi berarti dari itu ya. Iya dokter. Baik, Makasih, terima dokter. kasih. Nah, kita kembali ke yang raise hand. Silakan Ibu Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. penjelasan yang telah diberikan. Saya dari Bandung juga, Dok. Yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan dari osteoartritis dengan osteoporosis? Kemudian olahraga ya apa yang cocok untuk penyakit itu? Juga termasuk asupan makanan apa yang kira-kira bagus sehingga tidak terjadi penyakit itu? Kemudian cara menghindarinya. Terima kasih, Dok. Silakan Dr. Rahman. Ini kelihatannya bisa ada serial kajian nih, Bro. Iya. Jadi sudah tidak artritis reumatoid lagi. Iya, udah Nanti ada osteoartritis kajian. ini. Osteoartritis ada, nanti kajiannya osteoporosis juga ada, mau sekaligus juga bisa. Tapi pada dasarnya ini, Bu, osteoartritis itu suka diistilahkan oleh orang awam sebagai pengapuran, ya. Pengapuran, walaupun tidak tepat, tapi dokter tidak punya istilah lain yang lebih tepat. Ya udah ikut ke pasien aja. Pengapuran, iya pengapuran. Nah, kalau osteoporosis itu orang awam menyebutnya sebagai pengeroposan tulang, ya. Nah, osteoartritis bergejala biasanya nyeri, Bu. Ya, dan nyerinya biasanya awal-awal di sendi-sendi besar dulu. Misalnya di sendi lutut, di sendi panggul, ya, misalnya. Dan biasanya juga dialami oleh orang yang sudah berusia lebih misalnya 50 tahun. Tapi ada juga yang usia 30 tahun sudah mengalaminya. Nah, kalau osteoporosis, Bu, ya, osteoporosis secara umum ya, itu pada umumnya tidak bergejala, Bu. Makanya dia disebut sebagai silent disease, seperti diabetes juga silent disease kan. Jadi dia tidak bergejala. Kemudian juga kolesterol juga, hiperkolesterolemi, ya, penyakit lipid, penyakit lemak juga tidak bergejala sampai nanti timbul serangan jantung. Juga misalnya tekanan darah tinggi juga tidak bergejala sampai dia terjadi stroke kan. Ya, orang kadang suka kamu saya kuat kok 250 juga, saya masih jalan-jalan di mall, ya kuat, tapi nanti jantungnya bengkak, otaknya nanti terganggu. Nah, kembali lagi pada osteoporosis. Osteoporosis tentu saja karena dia masalah pengeroposan, ya. Pada dasarnya kita harus analisis, misalkan apakah karena semua orang akan menurun masa tulangnya, ya, sesuai dengan usianya, ya. Dalam surat Yasin kita sering membacanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man nu'amirhu nunaqqisu fil khalq afala yaqilu, ya. Dan kalau barang siapa yang dipanjangkan umurnya akan dijadikan pada kelemahan semula, apakah mereka tidak berpikir, ya. Nah itu, jadi nanti Ibu misalnya apakah Ibu sudah menopause, itu salah satu faktor risiko osteoporosis, tapi juga risiko osteoartritis gitu. Jadi pada diri seseorang bisa dua-duanya ada, ya. Kalau memang faktor-faktor risikonya berkumpul pada orang tersebut.
Nah, risiko lain dari osteoartritis adalah berat badan berlebih, Bu. Karena ada disproporsi, ada ketidakseimbangan antara beban dengan daya muat kan gitu. Ya misalnya nanti sasis Avanza ditumpangi dengan misalnya body Fortuner misalnya gitu ya, kira-kira Bagi seperti itu. gemuk ya. Nah, jadi nggak bisa menahan gitu ya. Nah, jadi nanti kalau osteoporosis nanti tentu saja asupan kalsiumnya harus cukup, vitaminnya harus cukup ya. Kalau misalnya nanti ada unsur-unsur lain yang bisa berpengaruh nih, apakah dia sedang makan steroid? Steroid bisa bikin osteoporosis. Dia kurang gerak itu satu osteoporosis juga. Nah, kalau osteoartritis nanti bedanya adalah ya kurangi beban, latih otot-otot yang tertentu, terutama otot-otot yang menyangga sendi misalnya lutut ya, kalau kita osteoartritisnya di lutut misalnya. Nah, kalau untuk olahraga bagi yang paling baik untuk ideal untuk osteoartritis itu renang, ya, karena tidak membebani sendi. Tapi sebaliknya kalau untuk osteoporosis yang paling baik adalah jalan, karena dia weight bearing. Tulang itu harus ditantang, ya, harus di-challenge supaya dia tumbuh terus, ya. Tulang kita itu setiap 3 tahun sekali dia beregenerasi, Bu, ya. Jadi kalau saya dengan Ibu ketemu dari sekarang sampai nanti 3 tahun kita masih sama-sama hidup, itu tulangnya udah beda, Bu. Ya, karena sudah terjadi pergantian. Jadi pada dasarnya menerapkan pola hidup sehat, ya. Cukupi nutrisi-nutrisi yang dititipkan pada badan kita, yang dititipkan Allah itu. Jadi tubuh kita sangat berhak, yang dihisab nanti bukan hanya harta kita loh. Kita juga bagaimana memperlakukan badan kita. Jadi kalau kita misalnya udah berat badan berlebih, kita masih pergi ke tempat-tempat all you can eat, nah misalnya. Ya, itu Bu pasti tidak memuaskan, tapi pada dasarnya begitu. Ya. Terima kasih Dok. Ya. Baik, terima kasih Bu Ruli. Kita tadi sebetulnya ada Bu Pepe, dari kemana hilang ya Bu Pepe tadi? Ada, Prof. Bu Pepe ada. Dia udah 2 kali masuk, cuma hilang lagi. Bu Pepe, katanya temannya isi Dokter Rahmat Gunadi. Halo Bu Pepe, masih hadir? Pepe. Oh, mau operasi. Oh, mau operasi ya, udah. Dia temannya isinya Pak Dokter. Ibu. Baik, dia di Bandung juga ya itu ya? Ya. Kita lanjut ke kolom chat. Sini ada Devina Zahar. Mau nanya, tadi presenter, narasumber ya, menyebut tentang imunisasi herpes. Apakah ada penyedia imunisasi herpes di Indonesia? Negara maju, tiap lansia diberikan imunisasi tersebut. Saya mau melakukan imunisasi. Jadi ini tentang imunisasi ya. Kalau di UI ada tuh untuk orang dewasa. Silakan kalau Dr. Ahmad kalau ada di Bandung. Ya, kalau di Bandung memang kita belum menyediakan di Hasan Sadikin, biasanya belum ada juga, tapi bisa Ibu bisa mengunjungi Bio Farma, ya. Bio Farma menyediakan imunisasi pneumonia, flu dan juga herpes, ya. Kalau di Bandung, Bu saya Devi. tidak tahu di tempat lain. Bu Devi masih hadir? Tidak ada lagi ya Bu Devi ya. Kita lanjut ya. Tadi Bu Ruli sudah selesai tadi ya. Walaupun masih resen itu ya. Kita lanjut ke ini ada Mariam sudah tadi ya. Ini ada Ibu Reni, cuma pertanyaannya nggak ada nih. Assalamualaikum dokter, ingin bertanya, titik 2. Pertanyaannya tidak ada. Kemudian saya mau lihat di kolom chat dulu. Cuma buat Mariam sudah selesai tadi ya. Ini ada Reni Sulyanti. Nah, seperti apa diet yang tepat dan aktivitas fisik yang bentuk yang lamanya sesuai dengan suplemen direkomendasi agar bisa mengatasi kondisi artritis ya. Barangkali itu yang tentang diet sama aktivitas fisik. Silakan Dokter Ahmad. Dari Bu Reni Sulyanti ya.
Mengenai diet ya, jadi tadi saya sudah secara global aja, Prof. Jadi Ya, memang ya betul. dietnya untuk apa? Untuk misalnya untuk rheumatoid arthritis atau apa ya, atau arthritis rheumatoid atau apa. Jadi diet itu sebetulnya tadi itu rambu-rambunya. Kalau kita dalam agama Islam kan dikembalikan ke 3 jurus tadi. Dia harus halal, dia harus toib, dan dia walaupun misalnya halal dan toib pun juga tidak boleh berlebihan ya. Misalnya contohnya aja lah garam ya, garam itu halal, garam itu toib ya. Harus ada garam itu, kalau tidak ada garam kita lemes. Kalau kurang dari 120 mili ekivalen kita bisa koma karena kurangan natrium ya. Tapi kalau berlebih, nah lebih dari, kapan kita sebut sebagai lebih? Kalau lebih dari 5 gram per hari. Itu kira-kira 5 gram per hari itu adalah 1 sendok teh ya. 1 sendok teh. Jadi itu nanti masuk misalnya setelah orang tekanan darah tinggi, walaupun pakai obat apapun juga dia kalau asupan garamnya misalnya masih berlebih, dia tidak akan berhasil mengontrol. Nah yang ditanyakan tadi Prof, hubungan diet sama apa ya, untuk apa, penyakit apa? Artritis saja di sini sebut. Oke, artritis. Oke. Aja. Untuk artritis itu sebetulnya tadi balik lagi, Bu, ya. Dari tadi sudah saya sebutkan, maksudnya dia mengandung gluten, ya, terigu, ya, dengan segala macam olahannya, ya, mau digoreng mau enggak. Kemudian juga gorengan itu inflamasi karena dia lemak yang trans fat, ya, lemak dengan ke lemak jenuh yang tinggi, ya, itu. Kemudian juga daging merah, Bu. Tadi saya sudah sebut ada penelitian-penelitian di India dan di Pakistan membandingkan yang vegetarian dengan yang tidak vegetarian. Ya. Yang lain-lain sih sebetulnya asal kita bisa mengendalikan, ya, tentu saja. Kalau misalnya yang makanan-makanan yang lain, ya, tadi sudah ditanyakan, ya, rasanya. Saya rasa itu aja, Prof. Ya. Jadi sebenarnya tidak banyak pantangan, ya, kalau untuk artritis rheumatoid itu. Jadi makanan-makanan yang sifatnya inflamasi aja. Inflamasi itu tadi antara yang gorengan, ya. Kemudian juga mengandung lemak tinggi, ya, dan juga daging merah. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Sepertinya tadi juga sudah dijelaskan. Ada yang raise hand yang baru ini. Silakan Ibu Ida Rafiqah. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum dokter. Saya mau nanya. Mana orangnya tidak kelihatan tuh? Ada sebentar videonya. Dari Montreal nih, Prof. Montreal ya, dari Amerika ini ya. Silakan Bu. Kanada. Oh, Kanada. Jadi saya itu di tangan kanan saya ini, jadi kalau misalnya sujud itu nggak bisa ditekan sujud, jadi saya nggak bisa sujud tangannya begini. Apa namanya, dokter bilang carpal tunnel istilahnya di sini, dok. Terus dokternya mau potong di sini, katanya diangkat itu, tapi saya tidak mau. Katanya kalau itu ada saraf atau apa yang menekan sehingga ini, kalau ini yang tangan ini tidak berasa ini, dok, nggak ada rasanya. Kemudian kalau saya pencet di sini tuh langsung ke sini, ada kayak setrum ke sini. Kalau saya pencet di sini tuh ada kayak setrum ke tangan yang ini, nggak ada rasa. Terus apa namanya, sama dokter mau dipotong, dioperasi, katanya diangkat itu, tapi saya nggak mau gitu. Jadi di bawah hidup aja ini sakit tangannya. Oh, gimana tuh kalau keterusan? Karena saya juga tidak minum obat, dok. Saya tidak ada suplemen, cuma biasa aja, maksudnya menahan makan tidak terlalu banyak makan itu. Tapi jadinya saya hidup dengan ini rasa ini. Kadang-kadang kalau menjahit, ya, kadang-kadang terjahit di sini tidak berasa, loh, masuk jarum nggak terasa. Jadi itu maksudnya kalau jadinya saya memutuskan tidak mau operasi itu akan jadi bagaimana akibatnya lama-lama itu, dok. Sama Bu Ida. Udah... Sama kita juga operasi. Iya. Baik, terima kasih Bu Ida dari Kanada. Silakan Dr. Ahmad. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dan Prof kesempatannya. Jadi gini Bu Ida, jadi memang itu ada satu gangguan kesehatan yang terkait dengan adanya gangguan pada struktur daripada alat-alat tubuh kita, ya. Salah satunya adalah carpal tunnel syndrome, ya, CTS, ya. Carpal tunnel syndrome itu sebetulnya adalah satu kumpulan gejala, ya, di mana terjadi karena adanya penyempitan dari saluran yang ada. Salurannya itu sebenarnya kecil, ya, memang di sini,
kecil kan ini kalau kita misalnya merep gitu ya, nah, mengepal gitu, nah itu kelihatan itu di situ carpal tunnel itu. Di situ memang ada sarafnya, ada tendon ya. Dan nanti kalau misalnya tendonnya itu kemudian membengkak ya, maka dia akan terjadi penekanan pada saraf yang juga di terowongan itu, di terowongan karpal itu ya. Jadi karpal itu nama terowongan yang di sini, jadi karpal tunnel. Jadi kalau dia tertekan terus-menerus, maka tentu saja sarafnya itu nanti akan terganggu, Bu, ya. Jadi kabelnya jadi rusak nanti. Nah, karena kalau lama-lama dia akan kejepit, dia menimbulkan gejala, nah itu mulai-mulai kesemutan, kemudian baal, ya. Nanti akan terjadi, Bu, kalau dibiarkan, maka tentu saja nanti yang pertama Ibu kelihatan nanti otot ini akan melisut, Bu. Jadi deklok gitu, ya. Jadi ininya jadi tidak berisi lagi, ya, gitu. Nanti. Dan biasanya ciri khas carpal tunnel itu memang 1, 2, 3,5, Bu, ya. Gitu. Maksudnya Itu gimana? carpal tunnel. Jadi maksudnya yang kenanya itu yang merasakan gangguan itu jari 1, 2, 3 sama setengah jari manis. Nah, itu biasanya ya kalau lengkap. Jadi seperti itu. Kita bisa memang nanti bisa harus Ibu sudah di USG belum? Nanti kalau tergantung dari hasil USG-nya ya. Nanti itu ada yang masih bisa masih dalam fase pembengkakan, ya, ada edema. Nah, kalau pada fase edema nanti Ibu bisa mendatangi misalnya apakah itu di dokter saraf atau di dokter reumatologi, ya. Itu nanti bisa dikasih satu suntikan nanti untuk menyelesaikan pembengkakannya. Tapi kalau nanti sudah sampai pada fase penciutan, sudah tidak lagi bengkak, nah itu nanti ada jalan keluarnya adalah dengan melakukan tindakan operasi kecil, Bu. Jadi nanti salurannya akan dibuka, ya. Jadi tidak dipotong, Bu. Salurannya dibuka, ya. Ya tentu saja dilakukan irisan, ya. Itu kalau di Bandung tuh jagonya dokter Deis tuh, Bu, ya. Itu dibuka nggak sampai 15 menit, Bu, ya, selesai itu. Jadi dibuka, kemudian nanti dilebarkan, diperbaiki lagi. Dan itu menyelesaikan memang, ya, menyelesaikan masalah. Sehingga nanti tidak terjadi ada atrofi otot. Jadi nanti bisa menciut, Bu, otot-otot ini, karena itu nanti saraf itu adalah yang merasakan dan yang menggerakkan otot-otot yang 3,5 jari kita. Gitu. Jadi nanti Ibu Baik. Gimana Bu Ida, cukup? Makasih banyak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah di sini ada Pak Arsad Ahmad juga sudah hadir, saya lihat. Ini yang akan jadi narasumber minggu depan ya rencana. Bu ya? Alhamdulillah. Pak Arsad ya. Bergabung Dr. Arsad Ahmad ya. Tematik kita apa? Tematik besok? Boleh bicara sedikit. Tematik minggu depan. Tentang ada hubungan dengan koperasi ekonomi. berbasis masjid ya. Ya, saya mau nanya dulu nih Prof sedikit, Prof. Oh, nanya ya. Oh, begitu. Ya. Sebetulnya masih ada Ibu Maria nih. Silakan Pak Arsad, ada Ibu Maria sebenarnya. Ya, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Bandung juga, Dr. Ahmad. Saya pengen ketemu juga nanti. Saya akan datang kemana nanti bisa nemui Bapak. Jadi singkatnya, saya kena diabetes udah lama. Tapi terakhir kemarin ini saya sempat dirawat seminggu di Hasan Sadikin. Tapi saya nggak tahu kenapa saya sampai dirawat. Awalnya saya hanya muntah-muntah saja, lalu saya ke UGD langsung dirawat. Tapi setelah seminggu saya bisa keluar, udah baik banget, udah bisa lagi naik angkot, naik bis kota sekarang. Tapi terakhir waktu kontrol ke penyakit dalam ada batu di mana nggak tahu juga, di kencing apa itu, udah kontrol juga ke dokter USG, udah dipoto, mau di laser kayak gitu mungkin dokter, tapi saya belum sempat ini karena kalau mungkin masih bisa dengan obat, tentu saya tidak akan ikut di laser itu barangkali dokter mau nanya gitu aja. Tapi yang paling utama bagi saya sekarang, Prof, Buya, selama ini kita di Bandung memang banyak ngurusin tentang persoalan ekonomi karena kemiskinan, tapi sekarang lalu dengan pendidikan karena banyak masih kebodohan, nanti jadi 3 ini jihad kita.
Jihad kita adalah jihad ekonomi, jihad pendidikan, dan jihad kesehatan, insya Allah. Dr. Ahmad. Jadi saya Jadi pengen banget diikutkan juga dengan tim dan teman-teman kita semua ini. Jadi 3 jihad itu nanti kita bisa sekaligus nguruskan. Saya di pendidikan sebetulnya, tapi Ya. karena selama ini ngurusin koperasi syariah berbasis masjid, banyak orang menganggap kita urusan ekonomi, tapi ekonominya tetap pendidikan, jadi koperasi saja. Itu buat Pak Dokter, makasih banget. Makasih banget, Prof. Makasih banget, Prof. Buya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Terima Barangkali kasih. Buya, sebetulnya jam sudah 7.29, masih ada yang raise hand dan masih ada pertanyaan. Gimana Buya? Prof, satu lagi Bu Maria Ghazali, silakan. Satu Oh lagi. begitu ya. Bapak. Jadi yang di kolom chat bagaimana Buya? Masih banyak, Prof. Barangkali ada 2-3 nih masih. Nah, gini aja, mungkin yang di kolom chat karena ada kelas offline. Bunda catat, Bunda nanti di WA ke Pak Dokter, nanti jawabnya langsung ke orangnya masing-masing aja gimana? Bisa, Bunda? Ya Pak Ustadz. Jadi catat satu-satu pertanyaan orang itu, nanti di chatting aja ke Pak Dokter Ahmad ya, nanti dijawab oleh Dokter Ahmad. Nanti jawaban Dokter Ahmad kirimkan ke yang chatting tadi. Bisa ya? Ya, saya foto ya Jadi Pak begini Ustadz. Dokter Ahmad, jadi ada kelas namanya kelas Saya foto belajar pertanyaan. Al-Hasani pada jam 8 ya. Ya. Karena ini udah jam 7 kan perlu persiapan ya. Barangkali yang terakhir silakan Ibu Maria Ghazali. Makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya menanyakan ini mengenai rematik ya. Saya kayaknya dirujuk rematik, tangan kirinya tidak bisa digerakkan di panti rapih, dokternya juga cuma 1. Kemudian sebelum itu saya ini di bagian saraf. Terus obatnya ini ya ada meloxicam, tapi saya nggak pernah diminum ya kalau obat pengurang rasa nyeri. Kemudian ada obat relaksasi otot, obat ini ya bengkak. Seperti itu juga tidak saya minum. Sekuat saya tinggalkan. Saya minumnya pengencer darah dan vitamin-vitamin ya seperti vitamin B, vitamin seperti saraf-saraf untuk menghidupkan saraf. Nah, ini pertanyaannya berapa lama ya Dok saya harus minum? Karena kan saya lebih senang tidak minum seperti Pak Buya itu ya udahlah, sakit itu sebagian dari ibadah. Kemudian yang lebih parah lagi mata ini kena kebutaan, sudah lapang pandangnya pendek sekali, apalagi pelajarannya kan kalau latihan-latihan sih nggak berat, tapi kalau ada buka kamus itu habis lihat kamus, loh mata saya nggak bisa melihat, harus lama dulu, kemudian baru pulih. Tapi alhamdulillah Buya itu betul-betul ini ya menyemangati, kalau kita mendekatkan pada Allah, insya Allah akan diberikan kesembuhan, diberikan gantinya, dan seterusnya. Memang Buya ini sebagai apa ya, istilahnya, ya pokoknya penyemangat. Terima kasih. Kemudian ada tetangga itu sampai ini, saudara, osteoartritis sampai kena jantung ya. Itu lama sekali ya diketemukan di Sarjito. Oh ternyata rematiknya itu di jantung begitu. Tapi juga udah setelah ketemu diobati, nggak lama sih ya, masih ngajar-ngajar, nggak lama, terakhir nggak bisa bergerak, tiduran, kemudian alhamdulillah sudah tiada, sudah tidak menderita lagi. Kemudian saudara yang satunya itu kaki sampai berbentuk X, keluhannya sampai disuntik-suntik. Kemudian kalau tidak disuntik sakit sekali, diberhentikan suntiknya sama dokternya. Nah ini gimana Dok hubungannya saya dengan yang seperti itu? Terima kasih Dok. Baik, terima kasih. Jadi banyak rupanya pertanyaan, saya kira cuma 1. Sedangkan jam sudah 7.33. Silakan Dokter Ahmad, singkat saja mungkin. Iya. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya ini. Tentu saja sangat bermanfaat ya. Tetapi memang
waktu yang terbatas, kemudian juga saya tidak punya akses pemeriksaan, ya, kemudian juga ibu penyakit dasarnya apa juga saya tidak tahu, ya, demikian juga teman ibu. Tapi kalau pada dasarnya ibu biasanya ingin menghubungkan apakah saya bisa punya kemungkinan, misalnya seperti teman saya itu, ya, kalau menurut saya sih tidak, ya. Karena gini Bu, kalau reumatik yang mengenai jantung itu tidak pernah dari osteoartritis, tapi ada pun misalnya penyakit jantung bersamaan dengan osteoartritis bisa Bu. Karena memang Oh, gitu. populasinya sama-sama sering misalnya pada usia yang sudah lebih senior ya misalnya. Nah saya tidak Ya, tahu teman ibu itu apakah senior atau junior Bu. Misalnya senior. masih muda belasan tahun. Enggak, sudah hampir pensiun. Oke, jadi berarti penyakit jantung yang ada terkait reumatik biasanya terjadinya sejak muda ya. Biasanya ya. Nah, dan itu iya, iya. bukan dengan osteoartritis. Mungkin ada dua penyakit Bu, jadi osteoartritis dan ada penyakit jantung. Nah, penyakit jantung yang ada kaitan dengan reumatik adalah adanya memang biasanya terjadi pada usia muda ya dengan gejala-gejala tertentu. Nah, artritis reumatoid bisa Bu ada hubungan dengan penyakit jantung. Baik itu jadi seperti penyakit jantung koroner atau dia nanti mengganggu selaput kantongnya jantung itu yang namanya disebut dalam ilmu kedokteran perikardium itu menjadi radang. Nah, radangnya itu nanti akan menghasilkan dari sel-sel yang peperangan antara sistem imun dengan apa kandungan dari kantong dari jantung itu jadi menimbulkan ada cairan berlebih ya. Nah, cairan berlebih itu akan mencekik jantung. Nah, itu bisa terjadi namanya efusi perikardium ya. Jadi terjadi penjepitan dari otot-otot jantung itu dia tidak bisa berfungsi lagi. Tapi kalau osteoartritis sih tidak Bu ya. Nah, kalau mengenai ibu, Bu, kalau saya sarankan ibu sudah ke dokter mata belum? Karena nanti gangguan mata Iya, tidak hanya saya, sekedar oh ya, tidak saya tidak hanya rutin sekedar Dok. Dalam pengawasan 6 bulan sekali juga tes ini ya, lapang pandang sudah. Jadi pengawasan sudah sejak dari umur 29 sekarang 62. Jadi sakit Ya. saya itu sebetulnya mata dan kolesterol. Lainnya sehat. Ya. Kemarin Ya. dicek asam urat dan nggak punya, pokoknya sakitnya itu, tapi tiba-tiba tangannya nggak bisa digerakkan gitu. Ya, kalau tidak bisa digerakkan biasanya lebih banyak kaitannya dengan gangguan pada saraf memang Bu. Jadi nanti mungkin Ibu mesti cari pertolongan dokter saraf ya. Nanti lebih Ya. ini. Karena nanti dokter saraf juga nanti ada spesifikasinya, ada konsultan apa, ada yang lebih mendalami stroke, ada yang lebih mendalami penyakit autoimun, ada yang lebih mendalami penyakit infeksi saraf gitu. Ada juga yang nanti mendalami masalah nyeri gitu. Nah, itu nanti Ya. konsultannya di situ. Nah, kemudian Ibu kalau misalnya kolesterol itu memang sangat berhubungan Bu dengan gangguan mata ya. Jadi misalnya nanti Oh ya. retina Ibu lalu kemudian diskus optikusnya yang di tengah-tengah itu yang menjadi pusat dari penerimaan dari rangsang terhadap indera mata itu nanti bisa terganggu oleh kolesterol antara lain ya, juga oleh diabetes bisa ya, oleh tekanan darah tinggi bisa pada retinanya ya. Jadi itu biasanya yang terkena adalah saraf-saraf yang penerima yang ada di daerah retina dan di diskus optikusnya ya. Mungkin gitu. Saya duga begitu tapi kalau minum pengencer darah kemudian vitamin itu berapa jangka lamanya? Ya belum lama kalau sih Dok. Kalau pengencer darah itu Ibu, saya tidak tahu indikasinya apa. Ibu kenapa dikasih obat pengencer darah dan pengencer darahnya Iya, apa Bu karena jenisnya? mini-aspi. Oke. Terus Jadi kenapa hanya Ibu dikasih? separuh, mini-aspi separuh, tapi saya Ya nanya, maksudnya Dok Ibu ini kenapa? Katanya saraf kan ada semutan kayak gitu, kebal-kebal iya. kayak gitu. Oke. Biasanya pengencer darah itu dikaitkan kalau misalnya ada dua macam Bu untuk pengencer darah yang diistilahkan awam pengencer darah itu. Satu yang dia bekerja pada trombosit. Nah, seperti mini ASI itu pada trombosit. Clopidogrel misalnya. Itu jadi pada butir-butir dari trombositnya ya. Jadi pada apa sih namanya? Jadi pada selnya. Jadi tetapi kalau ada lagi nanti pengencer darah yang nanti fungsinya adalah memang dia bersifat mengotak-atik dari kekentalan dari darahnya gitu. Jadi ada dua macam. Nah, kalau mini ASPI itu. Tetapi biasanya ada kaitannya dengan masalah adanya
penyumbatan atau ada kekakuan pada pembuluh darah. Nah, mungkin dokter ibu menduga adanya gangguan saraf tepi pada diri ibu itu adalah karena ada gangguan pada pembuluh darah yang memberikan nutrisi pada saraf-saraf ibu. Mungkin ya, saya tidak tahu yang itunya. Tapi seperti itu kira. Sampai kapan? Nah, nanti dokter sarafnya nanti akan menentukan ibu nanti misalnya ini sudah cukup atau tidak. Nanti ada namanya pemeriksaannya tuh pemeriksaan agregasi trombosit ya. Jadi agregasi trombosit itu untuk mengukur apakah trombosit seseorang tuh cenderung untuk lengket berlebihan satu sama lain sehingga menimbulkan sumbatan dan ini mengganggu pada peredaran darah, ataukah dia normal ataukah justru dia tidak suka bergabung. Nah, itu juga nanti akan timbul masalah, nanti perdarahan justru dia. Jadi nanti dokternya nanti akan memeriksa gitu, Bu, ya. Jadi saya kapannya HbSAg-nya positif juga sudah umur 28, Dok. Jadi saya hubung-hubungkan apakah kolesterol, kemudian HbSAg positif. Tapi saya pemantauan HbSAg positif itu masih bagus soal SGOT, SGPT. Jadi tiap 6 bulan sekali memang SGOT, SGPT diperiksa. Kemudian mata tiap bulan. Kemudian yang semut-semutan ini udah diobati ya, mungkin sudah lumayan, sudah mulai hilang ininya semutannya. Saya juga sudah konsul, Dok ini sudah mulai sembuh. Dihentikan kapan? Kalau minum terus gimana? Saya juga begitu, sudah nanya. Tapi dokternya, ya Bu, ini nunggu dulu begitu. Baik. Mengenai HbSAg-nya, HbSAg positifnya itu dengan waktu kali ya. Pak Rahmat, Bu Maria, saya sudah dimarahi Buya nih. Karena udah lewat 7.30, 10 menit. Jadi saya mohon maaf karena ada kelas yang harus masuk ya. Saya lihat yang resen masih ada lagi, Astati. Mungkin tadi terakhir kita akan, Prof, kita minta maaf ke Bu Asnati karena tadi janji kita udah terakhir ya. Mungkin nanti pertanyaan Bu Asnati dijawab aja ke Bu Nel, nanti Bu Nel yang terusnya ke Bu Rahmat ya. Ya, juga ada Ibu Ismi, Nur Khairiyah, Murni, Devi, dan Umi Khotimah ya. Udah saya foto tadi pertanyaan. Mohon maaf. Barangkali saya kembalikan ke Buya. Silakan Buya. Oke. Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya lagi, kami mohon maaf sekali lagi karena di sini ada kelas juga, kami juga di offline ada kelas yang waktunya sangat terbatas. Juga mungkin Dr. Rahmat ada kekurangan lain dan Pak Prof ya. Jadi Ibu yang belum terjawab, kami sekali lagi mohon maaf ya. Insya Allah ya Ibu langsung aja dijawab ke Bu Nel, nanti Bu Nel yang melanjutkan Pak Dr. Rahmat. Nanti Bu Nel akan membalas lagi kepada Bu yang belum sempat terjawab. Gitu ya Bu Nel. Ya Pak Ustaz. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Rahmat, Bu Nadi, Bu Aktifti yang sudah sempat hadir di kami di sini di tengah komunitas Al-Sani dengan tema artritis reumatik peran pasien, keluarga, dan dokter. Kami ucapkan terima kasih banyak dan sekaligus penghargaan Pak Dokter. Dan tadi Pak Dokter sudah buka, kayaknya perlu ada sesi khusus lagi. Nah, kami sangat menunggu. Entah itu sekali 3 bulan, entah itu sekali 2 bulan, Pak Dokter bisa ke kami. Apa yang menurut Pak Dokter penting dan untuk bisa apa saja yang Pak Dokter ketahui, kami bersedia untuk mendengar paparan Pak Dokter. Kami semuanya. Itu sekali lagi kami memberikan penghargaan dan hanya Allah yang membalas ilmu yang Pak Dokter berikan kepada kami. Amin. Mohon diterima ya Pak Dokter ya. Dan berikutnya kepada Prof biasa yang sudah tetap hadir bersama kami di sini, kedatangan Prof adalah merupakan penyejuk bagi kami semuanya. Semoga Prof tetap tiap Sabtu pagi menemani kami di sini. Syukur ya Prof. Baik, terima kasih sama-sama Bu ya. Dan berikutnya kepada Bu Nina Yulfia yang telah membacakan surat Al-Isra ayat 82 sampai 85 pada pengajian pagi subuh ini sehingga acara kita berjalan dengan lancar. Syukran Bu Nina. Demikian Bapak Ibu semuanya, kami kembalikan ke Prof Syah untuk menutup acara dan kami akan lanjut kepada kelas offline. Silakan Prof.